Halo semua, masih ingat dengan novel? Dan kali ini, kami menyajikan untuk Anda kenangan masa lalu. Semua bermula dari waktu yang telah lama berlalu, ketika dunia masih sederhana dan setiap peristiwa meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Dan di tengah kesunyian itu, novel menjadi teman setia di kala sendiri, menemani setiap luka, kenangan, dan cerita yang tak sempat terucap. Selamat menonton! Di sebuah dermaga kecil di pinggir kota, angin sore berhembus pelan membawa aroma laut yang khas. Langit mulai berubah jingga ketika Rachel berdiri sendirian memandangi kapal-kapal yang perlahan kembali dari lautan. Rambut panjangnya tertiup angin, sementara matanya terlihat kosong, seolah sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Sudah 2 tahun sejak perpisahan itu terjadi. 2 tahun sejak ia memilih pergi meninggalkan seseorang yang pernah menjadi rumah paling nyaman di hatinya. Namun anehnya, semakin jauh ia mencoba melangkah, semakin sering kenangan itu datang menghampiri. Rachel menarik napas panjang. Dermaga itu menyimpan terlalu banyak cerita. Tempat itu adalah saksi bagaimana ia dan Rico dulu tertawa bersama, saling bercerita tentang mimpi-mimpi sederhana, hingga akhirnya harus saling melepaskan karena keadaan yang tak pernah mereka inginkan. Masih suka datang ke sini ternyata. Suara pria itu membuat Rachel membeku. Perlahan ia menoleh dan jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Rachel menarik napas panjang. Dermaga itu menyimpan terlalu banyak cerita. Tempat itu adalah saksi bagaimana ia dan Rico dulu tertawa bersama, saling bercerita tentang mimpi-mimpi sederhana, hingga akhirnya harus saling melepaskan karena keadaan yang tak pernah mereka inginkan. Masih suka datang ke sini ternyata. Suara pria itu membuat Rachel membeku. Perlahan ia menoleh dan jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Mereka akhirnya berdiri berdampingan, memandangi laut yang mulai gelap. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Namun diam mereka terasa penuh oleh ribuan kenangan yang belum benar-benar selesai. Dulu, Rachel dan Rico adalah pasangan yang selalu terlihat bahagia. Mereka bertemu saat sama-sama bekerja di sebuah kafe kecil dekat pelabuhan. Rachel adalah perempuan ceria yang selalu membawa suasana hangat. Sementara Rico, pria sederhana yang tak banyak bicara namun selalu membuat Rachel merasa aman. Hubungan mereka berjalan indah selama hampir 5 tahun. Mereka bahkan sudah merencanakan masa depan bersama. Rico pernah berkata ingin membangun rumah kecil dekat laut. Sementara Rachel bermimpi memiliki toko buku kecil dengan jendela besar menghadap pantai. Mimpi sederhana yang dulu terasa begitu nyata. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Semua berubah ketika ayah Rachel jatuh sakit. Keluarganya terlilit utang besar dan Rachel harus memilih antara tetap bersama Rico atau menerima pekerjaan di luar kota dengan gaji besar demi membantu keluarganya. Saat itu, Rachel memilih pergi. Bukan karena ia tidak mencintai Rico, justru karena terlalu mencintai. Ia tak ingin Rico ikut menanggung beban hidupnya. Tetapi, keputusan itu malah menghancurkan mereka perlahan. Hubungan jarak jauh membuat semuanya berubah. Kesibukan, tekanan hidup, dan pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang penuh air mata, Rachel memilih mengakhiri hubungan mereka. Dan sejak malam itu, mereka benar-benar kehilangan satu sama lain. "Bagaimana kabarmu sekarang?" tanya Rico memecah lamunan Rachel. Rachel tersenyum tipis. "Baik." "Bohong." Rachel tertawa kecil untuk pertama kalinya sore itu. "Kamu
Kamu masih gampang nebak perasaanku ternyata. Karena aku terlalu lama mengenalmu. Jawaban sederhana itu membuat hati Rachel terasa sesak. Ia membuang pandangannya ke arah laut agar Rico tidak melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku dengar kamu sekarang punya usaha sendiri, kata Rachel mencoba mengalihkan pembicaraan. Rico mengangguk. Kafe kecil dekat pelabuhan. Rachel menatapnya cepat. Kafe yang dulu kita impikan? Rico tersenyum kecil. Iya. Hati Rachel terasa seperti diremas perlahan. Ternyata Rico tetap melanjutkan mimpi mereka, meski tanpa dirinya. Bagus ya, ucap Rachel pelan. Tapi ada yang kurang. Rachel terdiam. Rico menatap laut sebelum akhirnya berkata lirih. Orang yang dulu selalu bilang kalau kafe itu harus punya rak buku besar di dekat jendela. Air mata Rachel akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Selama ini ia pikir Rico sudah melupakannya. Ternyata tidak. Dan kenyataan itu justru membuat perasaannya semakin hancur. Aku minta maaf, bisik Rachel dengan suara bergetar. Rico menatapnya lama. Aku sempat marah sama kamu. Rachel menunduk semakin dalam. Tapi setelah beberapa tahun, aku sadar, mungkin kita cuma sama-sama tersesat waktu itu. Rachel menggigit bibirnya menahan tangis. Ia ingin mengatakan bahwa tidak pernah ada satu hari pun ia benar-benar melupakan Rico. Bahwa di setiap kota yang ia datangi, di setiap malam yang sepi, namanya selalu menjadi satu-satunya yang memenuhi pikirannya. Namun, Rachel terlalu takut untuk mengatakannya. Karena terkadang, cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki masa lalu. Langit semakin gelap. Lampu-lampu kapal mulai menyala di kejauhan, menciptakan pantulan cahaya indah di permukaan laut. Dan di tengah suasana tenang itu, Rico akhirnya berkata pelan, "Rachel, setelah semua yang terjadi, apa kamu masih bahagia tanpa aku?" Pertanyaan itu terasa seperti pisau yang menusuk tepat ke hati Rachel. Ia mencoba tersenyum, namun air matanya jatuh lebih dulu. Karena sebenarnya, sejak perpisahan itu terjadi, sebagian hatinya tidak pernah benar-benar hidup lagi. Rachel mengusap air matanya perlahan. Angin laut malam itu terasa semakin dingin, namun bukan karena cuaca. Ada rasa lama yang kembali hidup setelah sekian tahun berusaha ia kubur dalam-dalam. Rico masih berdiri di sampingnya, tanpa berkata apa-apa. Pria itu tidak memaksa Rachel menjawab pertanyaannya. Tetapi justru karena diam itulah, hati Rachel semakin terasa sesak. Ia menatap lampu-lampu kapal di kejauhan, sebelum akhirnya berkata lirih, "Aku mencoba bahagia." Suara Rachel terdengar begitu rapuh. "Aku pikir kalau aku pergi waktu itu, semuanya bakal jadi lebih baik. Aku pikir aku bisa kuat sendiri." Rico menatapnya pelan. Dan ternyata Rachel tersenyum kecil, pahit. "Ternyata kehilangan kamu jauh lebih berat dari yang aku bayangkan." Kalimat itu membuat suasana tiba-tiba hening. Rico menunduk sesaat, seolah sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Selama 2 tahun terakhir, ia selalu membayangkan bagaimana jadinya jika bertemu Rachel lagi. Ia membayangkan dirinya sudah baik-baik saja, sudah mampu tersenyum tanpa rasa sakit. Namun kenyataannya berbeda. Melihat Rachel berdiri di depannya malam itu, membuat semua luka lama terasa kembali nyata. "Aku juga gak pernah benar-benar lupa sama kamu," ucap Rico akhirnya. Rachel menoleh cepat. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rachel melihat rasa yang dulu pernah sangat ia kenal masih ada di mata pria itu. Perasaan yang belum benar-benar pergi. Namun sebelum Rachel sempat berkata apa-apa, suara ponsel Rico tiba-tiba berbunyi.
Rico menghela napas kecil lalu melihat layar ponselnya. Nama seorang perempuan muncul di sana. Maya. Raquel langsung memalingkan wajahnya. Entah kenapa dadanya terasa nyeri melihat nama itu. "Kamu angkat aja," ucap Rachel mencoba terdengar biasa. Rico ragu sesaat sebelum akhirnya menerima telepon itu. "Iya, Mai." Rachel berdiri diam sambil menatap laut, berusaha tidak mendengarkan percakapan mereka. Tetapi suara perempuan di ujung telepon terdengar cukup jelas karena angin malam yang tenang. "Kamu belum pulang? Aku udah nunggu dari tadi." Rico menatap Rachel sekilas sebelum menjawab pelan. "Aku masih di dermaga." "Oke, hati-hati ya." Telepon itu pun berakhir. Rachel mencoba tersenyum. "Pacar kamu?" Rico terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Bukan." Rachel sedikit lega, meski ia sendiri bingung kenapa perasaan itu masih muncul. "Tapi dia suka sama kamu ya?" Rico tertawa kecil. Mungkin. Dia teman yang sering bantuin aku di kafe." Rachel mengangguk pelan, meski dalam hatinya muncul rasa takut yang aneh. Ia sadar, waktu terus berjalan selama mereka berpisah. Bukan hanya Rachel yang belajar hidup sendiri. Rico juga pasti perlahan membuka hatinya untuk orang lain. Dan kenyataan itu membuat Rachel sadar bahwa mungkin dirinya sudah terlambat. "Aku senang kamu gak sendirian lagi," ucap Rachel pelan. Namun Rico justru menatapnya serius. "Aku masih sendiri, Rachel." Dek, jantung Rachel berdetak cepat. "Aku sempat mencoba dekat sama orang lain," lanjut Rico lirih. "Tapi setiap kali aku mulai nyaman, aku selalu bandingin mereka sama kamu." Rachel menunduk cepat. Air matanya kembali jatuh. Ia merasa bersalah, sangat bersalah. Karena selama ini ia pikir hanya dirinya yang menderita akibat perpisahan mereka. Ternyata Rico juga membawa luka yang sama besarnya. "Kenapa kita harus ketemu lagi?" bisik Rachel lirih. Rico tersenyum kecil, namun matanya menyimpan kesedihan. "Mungkin karena hati kita belum benar-benar selesai." Kalimat itu membuat Rachel tidak mampu lagi menahan tangisnya. Ia menutup wajahnya sambil mencoba mengatur napas. Dan tanpa berpikir panjang, Rico perlahan mendekat, lalu menarik Rachel ke dalam pelukannya. Hangat. Perasaan itu masih sama seperti dulu. Rachel menangis di dada pria yang selama ini paling ia rindukan. Sementara Rico memejamkan mata, seolah dirinya juga lelah berpura-pura kuat selama ini. Dermaga malam itu kembali menjadi saksi bahwa cinta yang pernah benar-benar dalam kadang tidak pernah benar-benar hilang. Namun, di balik pertemuan itu, takdir diam-diam sedang menyiapkan ujian baru. Karena seseorang mulai memperhatikan mereka dari kejauhan. Seorang perempuan berdiri tidak jauh dari parkiran dermaga sambil menggenggam ponselnya erat. Maya. Dan tatapan matanya perlahan berubah penuh kecewa saat melihat Rachel berada di pelukan Rico. Dermaga malam itu kembali menjadi saksi bahwa cinta yang pernah benar-benar dalam kadang tidak pernah benar-benar hilang. Namun di balik pertemuan itu, takdir diam-diam sedang menyiapkan ujian baru. Karena seseorang mulai memperhatikan mereka dari kejauhan. Seorang perempuan berdiri tidak jauh dari parkiran dermaga sambil menggenggam ponselnya erat. Maya. Dan tatapan matanya perlahan berubah penuh kecewa saat melihat Rachel berada di pelukan Rico. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, bayangan wajah Rico terus memenuhi pikirannya. Cara pria itu menatapnya, pelukan hangatnya, hingga kalimat sederhana yang terus terngiang di kepala Rachel. Hati kita belum benar-benar selesai. Kalimat itu seperti membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Rachel duduk termenung di balkon apartemennya sambil memandangi lampu kota dari kejauhan. Tangannya memegang secangkil teh hangat yang sejak tadi tak diminumnya.
Sudah terlalu lama ia hidup sendiri. Bekerja, pulang, tersenyum seperlunya, lalu menghabiskan malam dalam kesepian yang sama. Dan setelah bertemu Riko lagi, ia baru sadar bahwa selama ini ada bagian dalam dirinya yang kosong. Bagian yang dulu hanya bisa diisi oleh satu orang. Sementara di sisi lain kota, Riko juga tidak bisa tidur malam itu. Pria itu duduk sendirian di dalam kafe kecil miliknya yang kini sudah tutup. Lampu-lampu redup menemani suasana sepi. Sementara suara ombak terdengar samar dari kejauhan. Kafe itu indah, persis seperti mimpi mereka dulu. Ada rak buku besar di dekat jendela, lampu-lampu hangat menggantung di sudut ruangan, dan meja kayu kecil menghadap langsung ke laut. Namun tetap saja terasa kosong. Karena orang yang dulu paling ingin melihat tempat itu tidak pernah benar-benar ada di sana. Riko memejamkan mata perlahan. Ia membenci kenyataan bahwa setelah sekian lama, Rahel masih mampu membuat hatinya kacau hanya dalam satu pertemuan. Padahal selama 2 tahun ini, ia berusaha keras melupakan semuanya. Hingga suara pintu kafe terbuka pelan. Maya masuk sambil membawa 2 gelas kopi. "Aku tahu kamu pasti belum pulang," ucapnya pelan. Riko tersenyum kecil. "Belum ngantuk." Maya duduk di depan Riko sambil menatap pria itu lama. "Aku lihat kalian tadi di dermaga." Riko terdiam. Maya tersenyum tipis, meski jelas terlihat menahan kecewa. "Itu Rachel ya?" Riko mengangguk pelan. Beberapa detik, suasana terasa hening. Maya sebenarnya sudah lama menyukai Riko. Ia selalu ada membantu pria itu membangun kafe dari nol, menemani saat kafe sepi pengunjung, membantu menata ruangan, bahkan menjadi orang pertama yang percaya bahwa tempat kecil itu akan berhasil. Namun, selama ini Maya sadar, hati Riko tidak pernah benar-benar kosong. Masih ada seseorang yang tinggal di sana. Dan malam itu Maya akhirnya melihat sendiri siapa orang itu. "Kamu masih cinta sama dia?" tanya Maya pelan. Pertanyaan itu membuat Riko menarik napas panjang. "Aku nggak tahu." Maya tertawa kecil, pahit. "Kalau kamu masih bingung, berarti jawabannya iya." Riko menunduk diam, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Maya benar. Sementara itu, Rachel mencoba menjalani harinya seperti biasa. Ia kembali bekerja di sebuah perusahaan penerbitan di pusat kota. Semua terlihat normal di luar, namun pikirannya terus dipenuhi oleh Riko. Bahkan tanpa sadar, Rachel mulai sering datang ke dermaga setiap pulang kerja. Entah berharap bertemu lagi, atau hanya ingin dekat dengan kenangan mereka. Hingga suatu sore, langkah Rachel terhenti saat melihat sebuah kafe kecil di dekat pelabuhan. Lampu hangat dari dalam terlihat begitu nyaman. Dan di bagian depan tertulis nama yang membuat dadanya bergetar. Senja Laut. Rachel tersenyum kecil. Nama itu adalah ide mereka dulu. Perlahan, ia masuk ke dalam kafe. Dan seketika, matanya langsung tertuju pada rak buku besar di dekat jendela. Rachel menahan napas. Semua detail di tempat itu terasa begitu familiar. Bahkan ada sudut kecil berisi novel-novel favoritnya. Tanpa sadar, air mata Rachel jatuh lagi. Riko benar-benar mengingat semuanya. "Rachel?" Suara itu membuat Rachel menoleh. Riko berdiri di belakang meja kasir dengan tatapan terkejut. Beberapa pengunjung menoleh ke arah mereka. Namun dunia seolah mendadak sunyi bagi keduanya. "Aku cuma lewat," ucap Rachel gugup. Riko tertawa kecil. "Alasan kamu masih sama." Rachel ikut tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya setelah perpisahan panjang mereka, suasana di antara keduanya terasa sedikit lebih hangat. Namun Rachel tidak sadar
Dari sudut ruangan, Maya diam-diam memperhatikan mereka. Dan saat melihat cara Rico memandang Rachel, hati Maya perlahan mulai hancur. Karena ia sadar, cinta lama itu perlahan hidup kembali. Malam itu, kafe Senja Laut terasa lebih ramai dari biasanya. Suara musik akustik pelan mengalun di sudut ruangan, bercampur dengan aroma kopi dan angin laut yang masuk dari jendela terbuka. Rachel duduk di dekat rak buku sambil memegang secangkir coklat hangat. Sesekali matanya memperhatikan Rico yang sibuk melayani pelanggan di balik meja kasir. Sudah lama sekali Rachel tidak melihat Rico tersenyum seperti itu. Pria itu terlihat lebih dewasa sekarang, lebih tenang. Namun entah kenapa setiap kali mata mereka bertemu, Rachel masih bisa melihat rasa yang dulu pernah begitu besar di antara mereka. Dan itu membuat hatinya semakin tidak tenang. Sementara dari balik meja dapur kecil kafe, Maya memperhatikan semuanya dalam diam. Ia melihat bagaimana Rico tanpa sadar terus mencuri pandang ke arah Rachel. Melihat bagaimana senyum pria itu berubah lebih hangat saat berbicara dengan perempuan tersebut. Hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah Rico tunjukkan kepada siapapun. Maya menunduk pelan sambil menggenggam cangkir kopi erat. Hatinya terasa sakit. Namun lebih sakit lagi karena ia sadar dirinya tidak bisa marah. Karena sejak awal Rico tidak pernah menjanjikan apa-apa padanya. Setelah kafe mulai sepi, Rachel pamit pulang lebih dulu. "Aku duluan ya," ucap Rachel sambil berdiri perlahan. Rico mengangguk. "Hati-hati." Rachel tersenyum kecil sebelum berjalan keluar dari kafe. Dan setelah pintu tertutup, suasana mendadak terasa sunyi. Maya membereskan meja tanpa banyak bicara. Sementara Rico membantu mematikan beberapa lampu ruangan. Namun akhirnya Maya, usia 25 tahun, menghentikan langkahnya. "Kamu bahagia dia datang lagi?" Pertanyaan itu membuat Rico terdiam. Pria itu tidak langsung menjawab, karena sebenarnya ia sendiri masih bingung dengan perasaannya. "Aku nggak tahu harus jawab apa," katanya pelan. Maya tersenyum tipis, meski matanya terlihat sedih. "Tapi kamu senang." Rico menghela napas panjang. "Aku pernah berusaha lupa sama dia, Mai." Maya menatap Rico lama. "Aku tahu. Aku mencoba buka hati buat orang lain. Termasuk aku?" Pertanyaan Maya membuat suasana menjadi hening. Rico menunduk perlahan. Dan diamnya pria itu sudah cukup menjadi jawaban. Maya tertawa kecil, namun suaranya terdengar rapuh. "Jujur aja kok, selama ini aku selalu berharap suatu hari kamu bakal melihat aku lebih dari sekedar teman." Rico menggenggam tangannya sendiri pelan. "Aku gak pernah mau nyakitin kamu, tapi kamu tetap nyakitin." Kalimat itu membuat Rico semakin merasa bersalah. Maya mengusap air matanya cepat sebelum tersenyum kecil. "Aneh ya, aku selalu ada waktu kamu lagi jatuh, lagi capek, lagi kehilangan arah. Tapi sekali Rachel datang lagi, semua perhatian kamu langsung balik ke dia." "Mai, aku gak nyalahin Rachel," potong Maya pelan. "Aku cuma kalah sama seseorang yang belum pernah benar-benar pergi dari hati kamu." Rico terdiam tanpa kata, karena itulah kenyataannya. Selama ini ia memang mencoba melanjutkan hidup. Namun jauh di dalam dirinya, nama Rachel masih tinggal di tempat yang sama. Dan Maya akhirnya menyadari bahwa sebesar apapun usahanya, ia tidak akan pernah bisa menggantikan perempuan itu. Air mata Maya akhirnya jatuh. "Aku capek berharap sama seseorang yang bahkan gak bisa benar-benar melihat aku." Rico melangkah mendekat. "Tolong jangan pergi." Maya tersenyum pahit. "Kenapa? Karena aku penting buat kafe ini?" "Bukan." "Lalu?"
menatapnya dalam diam. Namun Maya justru menggeleng pelan. "Jangan jawab kalau itu cuma rasa kasihan." Kalimat itu membuat Riko membisu. Karena ia sadar, ia menyayangi Maya. Namun perasaan itu berbeda. Tidak sama seperti yang ia rasakan pada Rachel. Dan Maya bisa melihat itu dengan jelas dari mata pria tersebut. Akhirnya perempuan itu menarik napas panjang, lalu mengambil tasnya perlahan. "Aku butuh waktu buat nenangin diri." Riko mencoba menahan. Namun Maya tersenyum kecil sambil menggeleng. "Sebaiknya kamu jujur sama hati kamu sendiri kok." Setelah mengatakan itu, Maya berjalan keluar dari kafe. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Riko sendirian di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa sangat sepi. Pria itu memejamkan mata sambil mengusap wajahnya kasar. Semakin ia mencoba memperbaiki semuanya, semakin banyak hati yang terluka. Sementara di luar sana, Maya berjalan sendirian menyusuri pinggir pantai dengan air mata yang terus jatuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar memutuskan menyerah pada cinta yang tidak pernah bisa ia miliki sepenuhnya. Hari-hari setelah malam itu berubah menjadi lebih rumit bagi Riko. Kafe Senja Laut masih berjalan seperti biasa. Pelanggan tetap datang silih berganti. Musik akustik masih mengisi malam-malam di pinggir pelabuhan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Maya tidak lagi datang membantu. Sudut meja dekat dapur yang biasanya dipenuhi suara tawanya kini kosong. Dan anehnya, kehilangan itu membuat Riko sadar bahwa Maya sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya selama ini. Sementara di sisi lain, kehadiran Rachel kembali membuat hati Riko bergetar seperti dulu. Ia seperti berdiri di antara masa lalu dan masa kini. Di antara cinta yang belum selesai dan seseorang yang diam-diam selalu ada saat dirinya terpuruk. Malam itu hujan turun cukup deras di sekitar pelabuhan. Rachel datang ke kafe sambil membawa payung kecil. Rambutnya sedikit basah terkena rintik hujan, membuat Riko yang sedang membereskan meja langsung menghampiri. "Kamu kehujanan?" Rachel tersenyum kecil. Sedikit, Riko mengambil handuk kecil lalu memberikannya pelan. "Masih ceroboh ternyata." Rachel tertawa kecil. Dan suasana hangat itu perlahan membuat keduanya kembali nyaman seperti dulu. Mereka duduk berhadapan dekat jendela sambil mendengarkan suara hujan dan ombak laut. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rachel merasa tenang, seolah ia akhirnya kembali pulang. "Aku kangen suasana kayak gini," ucap Rachel pelan. Riko menatapnya lama. "Aku juga." Hening sesaat. Namun kali ini bukan kesunyian yang canggung, melainkan perasaan nyaman yang terlalu lama hilang. Rachel menunduk pelan sebelum akhirnya berkata lirih, "Kalau waktu bisa diputar, aku gak akan pergi." Kalimat itu membuat Riko terdiam. Pria itu menatap Rachel dalam-dalam. Dan saat melihat mata perempuan itu mulai berkaca-kaca, hati Riko kembali melemah. "Aku sempat benci sama keadaan waktu itu," lanjut Rachel. "Aku pikir kalau aku ninggalin kamu, hidup kamu bakal lebih mudah." Riko tersenyum kecil pahit. "Padahal justru setelah kamu pergi, semuanya terasa kosong." Air mata Rachel jatuh perlahan. "Aku minta maaf." Riko menggeleng pelan. "Bukan salah kamu sepenuhnya. Tapi aku yang memilih pergi." "Iya," jawab Riko lirih. "Dan aku yang terlalu lama gak bisa lupa." Kalimat itu membuat Rachel menangis pelan. Selama 2 tahun, ia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Namun malam itu, ia sadar bahwa mereka sama-sama terluka. Tanpa sadar tangan Rachel gemetar di atas meja. Dan perlahan, Riko menggenggam tangan perempuan itu. Hangat,
Perasaan lama itu kembali memenuhi hati mereka. Rachel menatap Rico dengan mata penuh harapan. Sementara Rico perlahan mendekat. Jarak di antara mereka kini hanya tinggal beberapa inci. Namun tiba-tiba suara pintu kafe terbuka. Mereka langsung tersadar. Maya berdiri di sana sambil memegang payung yang masih basah. Tatapan perempuan itu langsung tertuju pada tangan Rachel dan Rico yang masih saling menggenggam. Suasana mendadak membeku. Rachel langsung menarik tangannya perlahan. "Maya," ucap Rico pelan. Namun Maya hanya tersenyum kecil. Senyum yang dipaksakan. "Aku cuma mau ambil beberapa barang." Rachel langsung berdiri, merasa tidak enak. "Aku pulang dulu." Namun sebelum Rachel pergi, Maya tiba-tiba berkata pelan, "Gak usah." Rachel menoleh bingung. Maya menarik napas panjang sebelum akhirnya menatap Rico. "Sekarang aku mau tahu jawabannya." Rico terdiam. "Sebenarnya siapa yang kamu pilih?" Pertanyaan itu membuat suasana menjadi sangat sunyi. Suara hujan di luar terdengar semakin jelas. Rachel menunduk gugup. Sementara Maya menatap Rico dengan mata penuh harapan sekaligus ketakutan. Pria itu memejamkan mata sesaat. Dalam hatinya, ia tahu Maya adalah perempuan baik yang selalu ada untuknya. Namun, setiap kali bersama Rachel, perasaannya selalu berbeda. Dan semakin ia mencoba menyangkalnya, semakin ia sadar bahwa hatinya tidak pernah berubah sejak dulu. Perlahan Rico menatap Maya. "Aku sayang sama kamu, Mei." Maya tersenyum tipis meski matanya mulai berkaca-kaca. Tapi satu kata itu langsung menghancurkan harapan di hati Maya. Rico menoleh ke arah Rachel. Tatapannya begitu dalam, begitu penuh rasa yang selama ini ia pendam. "Yang masih aku cintai tetap Rachel." Air mata Maya langsung jatuh. Sementara Rachel membeku mendengar jawaban itu. Jantungnya berdetak sangat cepat. Rico akhirnya benar-benar memilih. Dan malam itu, di tengah hujan yang turun tanpa henti, cinta lama yang sempat terpisah akhirnya menemukan jalannya kembali. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hati yang harus hancur untuk merelakan semuanya. Hujan malam itu masih turun perlahan ketika Maya berdiri mematung di dalam kafe senja laut. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun kali ini tidak ada amarah di matanya. Hanya kecewa dan rasa lelah karena terlalu lama berharap. Rachel menunduk merasa bersalah. Ia tidak pernah berniat menyakiti Maya. Bahkan sejak awal, Rachel sadar bahwa kehadirannya kembali telah membuat semuanya menjadi rumit. Sementara Rico berdiri diam dengan hati yang terasa berat. Memilih Rachel memang jawaban paling jujur dari hatinya. Namun melihat Maya terluka seperti itu tetap membuatnya merasa bersalah. Beberapa detik suasana terasa sunyi. Sebelum akhirnya Maya mengusap air matanya pelan lalu tersenyum kecil. "Aneh ya," ucapnya lirih. "Aku udah tahu jawabannya dari lama, tapi tetap aja sakit waktu dengar langsung." Rico menatap Maya dengan penuh rasa bersalah. "Maaf." Maya menggeleng perlahan. "Jangan minta maaf karena mencintai seseorang." Kalimat itu membuat Rachel perlahan menatap Maya. Perempuan itu memang terluka. Namun di balik kesedihannya, Maya tetap mencoba menerima kenyataan dengan hati yang besar. Maya berjalan mendekati Rachel lalu tersenyum tipis. "Jangan ulangi kesalahan yang sama." Rachel terdiam. "Aku bisa lihat dia benar-benar mencintai kamu," lanjut Maya lirih. "Dan gak semua orang dapat kesempatan kedua seperti ini." Air mata Rachel kembali jatuh. "Aku jaga dia baik-baik." Setelah mengatakan itu, Maya mengambil beberapa barangnya, lalu berjalan menuju pintu keluar.
Namun sebelum pergi, ia berhenti sebentar. Tanpa menoleh, Maya berkata pelan, "Terima kasih udah pernah bikin aku merasa berarti kok." Dan setelah itu, perempuan itu benar-benar pergi. Pintu kafe tertutup perlahan, meninggalkan Rachel dan Rico dalam suasana hening yang dipenuhi perasaan campur aduk. Rachel menunduk pelan. "Aku jadi merasa bersalah." Rico mendekat perlahan. "Ini bukan salah kamu. Tapi kalau aku nggak datang lagi ke hidup kamu..." "Rachel," potong Rico lembut. "Kalau bukan kamu, aku tetap nggak akan bisa membohongi hati aku sendiri." Rachel menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, ia selalu takut kembali karena berpikir semuanya sudah terlambat. Namun ternyata, cinta mereka masih tinggal di tempat yang sama. Dan perlahan, Rico mengusap air mata Rachel dengan lembut. "Kita terlalu lama kehilangan waktu," bisiknya pelan. Rachel tersenyum di sela tangisnya. "Iya. Maka kali ini, jangan pergi lagi." Kalimat itu membuat hati Rachel runtuh seketika. Tanpa ragu, perempuan itu langsung memeluk Rico erat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, mereka benar-benar merasa pulang. Waktu terus berjalan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka perlahan berubah menjadi lebih indah. Rachel memutuskan pindah kembali ke kota kecil dekat pelabuhan itu. Ia mulai membantu Rico mengurus kafe senja laut, sekaligus membuka sudut baca kecil yang dulu hanya menjadi impian mereka. Rak buku dekat jendela kini selalu ramai. Beberapa pasangan sering datang membaca sambil menikmati suara ombak sore hari. Dan setiap kali Rachel melihat tempat itu, ia selalu tersenyum kecil. Karena akhirnya mimpi mereka benar-benar menjadi nyata. Sementara Rico kembali menemukan kebahagiaan yang sempat hilang dari hidupnya. Tak ada lagi malam-malam sepi yang penuh penyesalan. Tak ada lagi rasa takut kehilangan. Karena kali ini mereka memilih bertahan. Suatu sore, saat langit senja mulai memenuhi pelabuhan dengan warna jingga yang indah, Rachel berdiri di dermaga tempat semuanya kembali dimulai. Angin laut berhembus lembut, memainkan rambutnya. Dan beberapa detik kemudian, Rico datang menghampiri, sambil membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Rachel langsung menatap pria itu bingung. "Kok?" Rico tersenyum gugup. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat benar-benar tegang. "Aku pernah kehilangan kamu sekali," ucapnya pelan. "Dan aku gak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya." Jantung Rachel mulai berdetak cepat. Rico perlahan membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin sederhana terlihat berkilau terkena cahaya senja. "Mungkin kita pernah gagal di masa lalu," lanjut Rico dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kalau kamu mau, aku ingin menghabiskan sisa hidup aku buat memperbaiki semuanya bersama kamu." Air mata Rachel langsung jatuh. Tanpa berpikir lama, ia mengangguk sambil tersenyum penuh haru. "Iya." Rico tersenyum lega, lalu memeluk Rachel erat. Langit senja di atas dermaga menjadi saksi bahwa cinta sejati kadang memang harus melewati kehilangan sebelum akhirnya menemukan jalan pulang. Dan sejak hari itu, Rachel dan Rico tidak lagi menjadi dua orang yang dipisahkan oleh keadaan, melainkan dua hati yang akhirnya memilih untuk tetap bersama.